Biar malam hari ini Tuhan, bukan menjadi malam yang seperti yang sebelumnya Tuhan. Bukan menjadi malam yang biasa Tuhan. Kami tahu malam hari ini adalah malam yang spesial. Kami tahu Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau. Kami mau bertemu dengan Engkau face to face malam hari ini Tuhan. Kami mau sungguh hati kami berbalik kepada Engkau. Buat setiap kami di tempat ini Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Biar malam hari ini ada terjadi turning point Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kami, dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, berikan kelembutan buat hati kami Tuhan. Biar Engkau yang terus pegang hati kami Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Terus siapkan kami, terus siapkan wadah kami, hati kami, untuk kami memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami mau more and more of you God. We want more of you God. Tidak pernah sedetik pun Tuhan kami mau jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Tapi biar setiap kami tahu bahwa hidup kami adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menjamah dan memulihkan hidup kami. Dan biar Engkau terus bekerja lebih dan lebih lagi setelah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami masuk dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memenuhi kami dengan roh-Mu yang hidup. Engkau memenuhi kami dengan aliran surgawi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar sedikit isi hati-Mu Tuhan. Pesan-Mu Tuhan buat setiap kami di tempat ini, Roh Kudus. Mari Kau menguasai seluruh tempat ini. Sampai radius seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Semua kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan, kami berkata pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya ada atmosfer surgawi atas tempat ini, atas setiap kami. Buat kami bisa menangkap setiap pesan-Mu Tuhan. Dengan tepat, menangkap setiap rema Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, teman-teman. Hari ini kan kita praise and worship. Nah, tapi ini akan ada sharing bentar tentang tema hari ini, yaitu turning point. Ya, semoga saya bisa menyelesaikan ini tidak lebih dari 30 menit, karena kita akan lanjut untuk praise and worship lagi. Sebenarnya kenapa sih kok kita bulan ini kenapa kita buat praise and worship? Teman-teman, hari-hari ini sungguh kita butuh untuk kita punya roh kita ini loh dikasih makan. Kita butuh untuk roh kita ini, roh Tuhan sendiri itu yang hidup di dalam kita. Sehingga apa? Kita harus naikkan terus pujian dan penyembahan ke hadapan Tuhan. Dan hari ini nggak kebetulan temanya itu turning point ya bulan ini. Sehingga kita semua setiap pribadi harus mengalami yang namanya turning point dalam pujian dan penyembahan kita. Kita harus mengalami turning point dalam hidup kita. Hari ini akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Semoga dalam nama Yesus. Oke, tema malam hari ini adalah turning point. Jujur ketika kita mendapatkan tema ini, turning point itu apa sih itu? Turning point apa? Kok tiba-tiba Tuhan tuh kasih turning point gitu kan? Turning point adalah sebuah titik balik, itu bahasa Indonesianya ya, titik balik. Tapi siapa yang bisa mengalami yang namanya turning point teman-teman? Yaitu orang yang punya cara memandang dengan segala sesuatu dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Turning point, seringkali ya, bukan seringkali sih, tapi ini siklus kehidupan. Ketika kita mau mengalami yang namanya turning point atau titik balik,
biasanya kita akan mengalami yang namanya breaking point dalam hidup kita. Atau titik terendah dalam hidup kita. Apa sih titik terendah itu? Apa sih turning point itu? Apa sih breaking point itu? Yaitu ketika mungkin ya, macam-macam nih tiap pribadi beda gitu. Mungkin ada yang mengalami kegagalan sehingga itu sepertinya titik rendah dalam hidup kita. Ada yang mengalami mungkin sakit secara fisik, jasmani. Atau mungkin juga ada yang dihina, direndahkan orang. Bisa jadi itu jadi breaking point dalam hidup kita. Masing-masing itu berbeda dari Tuhan. Nah, dan titik di mana juga kita tuh biasanya merasa apa? Mungkin kita hancur, hati kita nggak cuman jasmani kita, tapi hati kita hancur, mungkin kita kecewa, mungkin kalian yang sekolah mengalami kegagalan dan sebagainya. Dan waktu itu ketika saya berdoa untuk apa yang harus di-sharingkan, Tuhan katakan bahwa nggak apa-apa nak ngalami yang namanya breaking point itu nggak apa-apa, ujian itu nggak apa-apa. Karena apa? Itu yang akan membawa kita kepada turning point. Dan pada akhirnya itu akan menjadi tanda perjanjian antara kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, yaitu apa? Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman pasti semua udah pernah mengalami dong yang namanya breaking point. Ada satu quotes yang bagus teman-teman. Bisa ditampilin nggak? Ini, make your breaking point your turning point. Kita mau sama-sama deklarasikan ya, kita mau sama-sama ngomong bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Make your breaking point your turning point. Sekali lagi, make your breaking point your turning point. Jadi apa? Turning point itu nggak bisa kita capai, titik balik nggak bisa kita capai kalau kita nggak ngalamin dulu tuh yang namanya breaking point. Mungkin breaking point itu sakit ya, mungkin kita lemah, kita nggak berdaya, kita gagal, kita dihina, kita direndahkan. Tapi kita belajar untuk berpikir panjang. Kita belajar untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dengan cara pandang Tuhan. Sehingga apa? Kita melihat bahwa ya Tuhan, Kau izinkan breaking point terjadi dalam hidupku. Karena Kau mau bawa aku next level. Kau mau bawa aku terus to the next stage, to the level up. Itu yang harus kita punya teman-teman. Ketika kita mengalami yang namanya breaking point. Dan percayakah teman-teman, semua yang terjadi, setiap ujian iman yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah tuliskan semuanya itu di kitab kehidupan. Seberapapun, sejauh apapun kita merancanakan sesuatu, yang terjadi tetap ujung-ujungnya rencana Tuhan. Itu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita memang punya free will. Tapi kalau kita memilih jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan yang akan tanggung semuanya. Tuhan yang akan menyertai kita. Sekalipun kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Amin. Oke, kita masuk ke dalam 3 poin yang akan saya bagikan. Gini ya teman-teman, mulai bulan ini saya pengen kita semua belajar gitu ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tuh pasti dapat rema kan dari sebuah firman. Dari setiap yang disampaikan oleh pembicara gitu ya. Dari sharingnya, dari khotbahnya. Belajar untuk mencatat gitu ya teman-teman. Gak hanya bulan ini, bulan-bulan ke depan. Catat, itu gak harus catat di buku loh teman-teman. Kalian punya notes di HP kan? Punya? Semua punya HP? Coba keluarin HP-nya dulu, coba keluarin semua HP-nya. Dibuka notes-nya. Catat setiap rema-rema, kenapa? Ini Roh Kudus yang ingetin saya kemarin. HP saya ini ya teman-teman, penuh dengan notes khotbah hamba-hamba Tuhan. Tapi itu apa? Ketika saya mengalami sesuatu, Tuhan tuh bisa kasih reminder, Roh Kudus bisa kasih reminder dalam hidup saya lewat setiap firman yang ada di sini loh. Jadi ayo belajar, mulai bulan ini, bulan-bulan berikutnya, setiap ada firman yang dibagikan, ada sharing yang dibagikan, kita belajar untuk mencatat setiap rema-rema yang Roh Kudus taruh. Belajar, sekalian belajar, dengar suara Roh Kudus. Amin? Amin? Ya. Oke, 3 poin
3 poin saat kita mengalami yang namanya breaking point. Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita mencapai, untuk kita masuk dalam yang namanya titik balik atau turning point. Yang pertama adalah teman-teman, hati kita. Hati yang bertobat. Poin pertama, nih bagi yang nyatet. Hati yang bertobat dan kembali bangkit. Hati yang bertobat dan kembali bangkit. Seringkali nih ya teman-teman, anak-anak Tuhan, tapi di dalam nama Yesus tidak ada di sini. Seringkali ketika kita mengalami yang namanya breaking point, ya, lalu malah menyalahkan Tuhan. Bertanya-tanya, kenapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Kenapa harus aku? Mungkin kenapa harus aku yang gagal? Kenapa harus aku yang dihina? Kenapa harus aku yang direndahkan? Sedangkan seringkali ketika kita berdoa, kita berkata apa? Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Let your will be done. Thy will be done. Tapi ketika breaking point itu, titik terendah itu terjadi dalam hidup kita, apa respon hati kita? Apakah kita bertobat dan kita kembalikan gelora cinta kita bangkit kembali? Ataukah kita malah undur daripada Tuhan? Teman-teman, poin yang pertama adalah hati yang bertobat dan kembali bangkit. Di sini adalah masa-masa di mana kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Dan kita minta Tuhan isi kembali cawan cinta kita. Hati kita ini loh teman-teman, dipenuhi kembali dengan api cinta, dipenuhi kembali dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Meskipun dalam keadaan titik terendah. Meskipun kita mungkin lagi benar-benar tidak berdaya, baik itu jasmani maupun rohani. Tapi kembali teriak kepada Tuhan. Hati yang bertobat dan kembali bangkit. Dan poin yang kedua adalah, sebelumnya saya mau kasih contoh. Hati yang bertobat itu adalah hati yang mau dimurnikan ya teman-teman. Kalau kita breaking point ya, breaking point itu kan titik terendah. Itu iman kita diuji enggak? Iya kan? Diuji ya, iman kita diuji. Nah, iman diuji tuh seringkali kan sakit gitu ya. Seringkali tuh kita tuh butuh dibersihkan teman-teman, kita butuh dimurnikan. Supaya kita bisa mencapai yang namanya turning point. Sama seperti vacuum cleaner. Ya. Kita kan kalau vacuum misalnya karpet nih ya, biasanya kan pasti ditekan tuh, terus disedot gitu ya. Sama kayak hidup kita. Kita tuh perlu disedot. Tapi maukah kita disedot sama Tuhan? Maukah kita dibersihkan, disedot semua kotoran-kotoran di hidup kita, di hati kita, di jiwa kita, di tubuh kita oleh Tuhan? Maukah? Mau? Amin. Kita semua harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Karena poin yang pertama, untuk kita mencapai turning point dalam hidup kita, hati ini dulu yang diberesi. Hati yang bertobat dan kembali bangkit, dipenuhi dengan gelora cinta Tuhan. Dan poin yang kedua, keeping up with God atau bertahan dengan sikap hati yang benar. Keeping up with God atau bertahan dengan sikap hati yang benar. Ada loh orang yang bertahan tapi sikap hatinya tidak benar. Ada orang yang bertahan tetapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada. Tapi mari kita belajar teman-teman. Kita bertahan bersama Tuhan tapi dengan sikap hati yang benar. Ada 3 sikap hati yang harus kita punya. Ini sudah umum sih dan sering sekali dikhotbahkan. Tapi saya tahu persis 3 ini memang kunci. Kunci hati kita, sikap hati kita yang benar. Yang pertama adalah terus ucapkan syukur ketika kita mengalami yang namanya breaking point. Ketika kita mengalami namanya titik terendah, terus ucapkan syukur. Meskipun itu susah, ya. Tapi terus ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kau izinkan ini terjadi semuanya baik. Terima kasih Tuhan engkau baik. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kau akan membawa aku kepada next level. Tapi apapun yang namanya next level itu harus diuji.
Kalau kalian sekolah, kalian kuliah, pasti kan kalau mau naik kelas, mau lulus ke semester berikutnya pasti ada ujian kan. Sama kayak hidup kita. Mungkin kayak Jerisa ini ngomongnya gampang ya, tapi ngalami ya apa? Ya semua pasti pernah ngalami, saya pun ngalami teman-teman. Tapi paksa diri kita, paksa daging kita, sekalipun itu nggak nyaman ya buat daging kita. Tapi paksa, belajar paksa. Hari-hari ini kita harus belajar paksa diri kita untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua adalah sikap hati yang harus kita punya adalah ketaatan. Yang pertama tadi adalah terus ucapkan syukur, yang kedua adalah ketaatan. Saat kita mengalami yang namanya titik terendah, apakah kita tetap taat pada Tuhan? Apakah kita tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Tetap taat atas setiap semua yang Dia katakan, atau setelah kita kecewa nih misalnya, kecewa dalam hal apalah, hal putus cinta lah, atau hal keluarga lah, atau apapun, lalu kita nggak mau lagi dengar-dengaran akan Tuhan. Kita nggak mau, udahlah Tuhan ngomong apa ya wes, terserah, pokoknya aku wes nggak mau lagi. No, tidak ada satupun yang kayak gitu di tempat ini, amin. Dan yang ketiga adalah setia. Menurut saya setia itu adalah poin yang paling susah teman-teman. Untuk kita bisa tetap setia menyembah, tetap setia mengejar Tuhan, tetap setia kita membaca firman ketika kita ada titik terendah. Tapi ketika kita bisa setia, turning point itu menanti kita. Titik balik dalam hidup kita itu menanti kita. Next level itu akan menanti kita. Amin. Jadi tadi yang pertama sikap hati yang dipunyai apa? Satu apa? Apa? Ucapan syukur. Yang kedua? Taatan. Yang ketiga? Ya. Belajar. Belajar dan belajar. Punya tiga itu. Terus ucapkan syukur. Punya ketaatan dan tetap setia. Terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini itu yang paling penting teman-teman. Hubungan intim dengan Tuhan. Karena kemanakah kita bisa melangkah gitu. Gimana kita bisa melihat dengan jelas kalau kita gak punya connect dengan Tuhan. Dan saat kita mengalami yang namanya breaking point. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Respon hati. Respon hati kita itu, sikap hati kita itu yang paling penting. Karena apa? Itu yang akan menentukan apakah kita akan mengalami yang namanya turning point atau enggak. Bisa aja loh ketika kita mengalami breaking point lalu kita punya sikap hati yang salah, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Ya wes, stuck aja hidup kita gitu. Stuck aja. Gak ada yang berubah, gak ada yang next level, gak ada yang ajaib. Tuhan gak buat apapun dalam hidup kita. Karena respon hati yang salah. Maka kita harus belajar. Kita sama-sama belajar. Gak ada yang gak dosa kok di sini. Gak ada yang kudus di sini. Gak ada yang terlalu kudus. Hanya Tuhan. Kita sama-sama belajar. Gak ada yang bagus di antara kita. Sekalipun kita sudah menyembah dengan segenap hati. Tetap gak ada yang bagus di hidup kita. Ingat dari mana kita itu diambil teman-teman. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita ketika kita sudah ada di atas. Tapi ingat, yang membawa kita masuk dalam turning point itu adalah Tuhan. Yang memampukan kita itu Tuhan. Sehingga buat kita terus punya hati yang taat dan setia. Dan terus mengucap syukur. Sehingga kita mendapatkan turning point itu. Amin. Mungkin nih ya yang mengalami breaking point nih. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang sakit, ada yang direndahkan, dihina, gagal mungkin dalam hidup ini. Tapi satu hal, respon hati kita tuh jangan curiga teman-teman sama Tuhan. Bayangin ya, kita bisa gak ketemu presiden terus kita curiga sama presiden. Mungkin kita udah kayak keder dulu kan. Sedangkan Tuhan itu di atas presiden, Tuhan itu raja di atas segala raja kan. Jangan punya sikap hati yang curiga sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu
Tuhan tuh selalu baik. Mungkin ada di antara kalian yang mungkin sekarang mengalami struggle, mengalami yang namanya, mungkin ada mengalami breaking point sehari-hari ini. Lalu berkata, Cerisa enak ya oleh ngomong. Tapi apa? Tuhan tuh punya waktunya sendiri-sendiri loh untuk setiap pribadi. Mungkin sudah ada yang lulus, sudah mengalami turning point itu. Tapi ada juga yang sedang mengalami yang namanya titik terendah. It's okay, itu gak apa-apa loh teman-teman. Justru itu siklus kehidupan. Kalau kita tidak mengalami yang namanya breaking point atau titik terendah, hidup kita kan cuma stuck, statis. Kalian mau hidupnya statis? Enggak kan? Jadi enggak apa-apa, Tuhan uji aku. Tapi mampukan aku untuk melewatinya. Untuk finish strong. Balik lagi, make your breaking point, your turning point. Ketika saya baca ini ya, saya tuh mikir gini, iya ya, kita tuh harus pikir tuh panjang gitu ya. Jangan pikir pendek. Kita harus pikir panjang. Kalau kita ngalami ujiannya dari Tuhan, artinya Tuhan mau bawa kita next level. Kalau kita ngalami breaking point, artinya Tuhan mau jadikan itu turning point. Saya mau kesaksian ya teman-teman. Saya pernah nih mengalami yang namanya breaking point atau titik terendah. Itu terjadi 2 tahun yang lalu ketika kaki saya patah. Ini salah satu breaking point dalam hidup saya gitu. Kaki patah ya, sedangkan saya ini penari. Saya ini makeup artist, butuh kaki enggak? Kalau kaki saya patah, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengalami breaking point, kita tuh nggak berdaya gitu. Mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau fisik ya, yang saya alami ini fisik. Tapi karena fisik, jadinya ke jiwa juga. Hari itu, ketika sebenarnya saya takutnya apa? Karena ketika saya divonis saya harus dioperasi gitu kan. Dimasukin pen, takut. Tapi yang saya syukuri adalah apa? Respon hati saya teman-teman. Saya bersyukur saya ada di sebuah keluarga, di sebuah keluarga saya sendiri dan komunitas ini saya ditanamkan fondasi iman, fondasi kerohanian tuh yang sangat kuat gitu. Sehingga saya sangat bersyukur ketika saya mengalami yang namanya yang gak enak itu dalam hidup saya. Respon hati saya apa waktu itu? Ketika saya tahu kaki saya patah gitu ya. Tuhan, nangis sih, jerit-jerit sih, gak 1 malam doang sih. Bermalam-malam, nangis terus. Tapi yang saya katakan apa? Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidupku. Kalau Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku, aku percaya Engkau pasti membuat aku bisa melewati ini semua. Saya tidak bisa jalan tuh nggak seminggu 2 minggu loh teman-teman. 2 bulan saya nggak bisa jalan, nggak bisa nari, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu yang saya syukuri juga. Ketika saya ada di titik itu, di breaking point itu, saya cuma berkata, Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidupku. Engkau tahu Engkau sedang membawa aku untuk masuk dalam turning point dalam hidupku. Tapi mampukan aku untuk bisa melewati semuanya. Mungkin teman-teman di sini mengalami juga ya. Nggak, mungkin beda-beda, pasti beda lah dengan saya. Tapi hari itu saya nggak cuma sakit di fisik, tapi jiwa saya, hati saya bingung, takut. Tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang ajaib. Saya punya Tuhan yang sangat baik. Saya terus ucapkan syukur. Jadi saya tulis poin itu bukan karena saya ngarang ya teman-teman. Tapi saya ngalami sama Tuhan. Makanya seringkali, Tuhan aku mau jalan sama Engkau. Nah, kalau kalian sudah berani ngomong Tuhan aku mau jalan sama Engkau, ya beranilah untuk menjalaninya gitu. Beranilah untuk apapun yang terjadi meskipun itu sakit, secara fisik, secara jiwa, secara hati, ya udah dijalani. Dan apa? Mari kita terus punya fondasi iman yang kuat teman-teman.
Sehingga saat kita ada di titik terendah, saat kita ada di breaking point itu, kita ngerti bahwa Tuhan akan membawa kita kepada turning point. Mungkin kalian ada di mengalami kegagalan misalnya, mungkin belum menerobos, belum masih struggle di karir kalian mungkin, di pekerjaan kalian, di studi kalian mungkin, atau di keluarga kalian mungkin. Tapi ingat, Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dan hari itu ya teman-teman, ketika saya mengalami yang namanya yang gak enak itu ya, respon hati saya tuh cuman gini, loh aku gak bisa pelayanan lagi ya Laan. Ya apa caranya aku nari? Itu kan karena saya kan gak pernah patah kaki ya, jadi kan aduh ini bisa berapa lama nih gitu kan. Tapi ketika hari-hari itu, ketika saya nggak bisa jalan, turun tangga harus digendong, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi hari-hari itu malah saya punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika selesai saya bisa jalan, saya tahu saya mengalami sebuah turning point. Saya tahu cinta saya buat Tuhan itu kembali utuh. Gelora cinta saya buat Tuhan itu kembali utuh. Dan setelah saya mengalami itu semua ya teman-teman, gak usah minta tuh teman-teman, Tuhan tuh menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik. Tuhan tuh punya rencana step by step buat kita semua. Jadi buat kalian yang sedang mengalami mungkin yang gak enak, yang lagi struggle dalam hal apapun juga. Apapun juga, sekecil apapun juga. Mungkin belum titik terendah lah, belum breaking point misalnya. Tapi buat kalian itu adalah ujian iman gitu ya. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir, sebelum kita akan melanjutkan praise and worship, ini kita harus siapkan, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi teman-teman. Kita siapkan hati kita. Karena teman-teman tahu gak sih, malam ini tuh malam yang spesial loh. Please jangan sia-siakan sedetik pun. Sedetik pun. Jangan sia-siakan. Biar malam hari ini menjadi sebuah momen antara kita dengan Tuhan. Tanggal 17 April 2021. Kita ingat bahwa Tuhan menemui kita kembali. Tuhan membersihkan kita kembali. Tuhan memulihkan hati kita kembali. Amin. Poin yang ketiga adalah pada saat kita mengalami yang namanya breaking point itu, kita harus mengerti kemana kita harus berlari dan berharap. Poin yang ketiga, mengerti kemana kita harus berlari dan berharap. Ada loh yang gak ngerti teman-teman. Karena saking marahnya, saking kecewanya. Ada. Lalu malah, Tuhan kau tuh gak adil. Udah lah aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Ada loh, bukan gak ada. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada yang seperti itu. Amin. Ayo kita jaga hati kita. Kita harus mengerti kemana kita harus berlari dan berharap. Ketika breaking point itu terjadi dalam hidup kita. Ketika ujian iman itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau bawa kita kepada turning point. Ini salah satu ayat yang sangat menguatkan. Di Mazmur 73 ayat 26, pasti kalian udah tahu semua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi teman-teman. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Habis lenyap itu apa? Hancur kan teman-teman? Udah gak berdaya lagi kan? Udah rasanya kayak, wah nyes gitu ya. Ya Tuhan aku gak bisa apa-apa lagi. Tapi gunung batuku, gunung batu kita, kekuatan kita. Tetaplah Allah selama-lamanya.
ayat ini teman-teman. Waktu itu ya, ketika Tuhan sekalipun kakiku patah, hatiku hancur, jiwaku hancur, aku gak bisa apa-apa, aku gak berdaya lagi. Engkau tetap gunung batuku. Engkau tetap bagianku Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, Engkau tetap baik. Sekalipun mungkin hari itu saya belum melihat janji Tuhan. Saya belum melihat rencana Tuhan yang sepertinya harusnya baik seolah-olah itu. Tapi saya belum melihat, malah saya mengalami itu. Tapi saya berkata, sekalipun dagingku Tuhan dan hatiku habis lenyap, hancur, jatuh mungkin aku juga. Tapi Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batuku. Dan Engkaulah bagianku. Dan Engkaulah Allahku sampai selama-lamanya. Aku tidak pernah mau melepaskan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini setiap hati kita berkata seperti itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun kita hancur dan jatuh. Tapi tetap Tuhan yang menjadi bagian kita. Tetap Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Teman-teman, hari-hari ini ya dan hari-hari di depan mungkin gak akan semudah itu. Kita udah tahu apa yang banyak sekali hal yang terjadi di Indonesia, di dunia ini. Dan mungkin ada ujian-ujian iman yang lain yang akan kita alami loh di hari-hari ke depan. Tapi ingat ayat ini teman-teman. Ini ada lagunya, ini ada mazmurnya. Sekalipun Tuhan, dagingku dan hatiku habis, hancur. Tapi aku mau terus melayani Engkau. Tapi aku mau terus menginginkan Engkau lebih dari apapun juga. Hari itu ketika kaki saya patah. Dan waktu saya bisa jalan lagi, saya memutuskan apa? Tuhan, aku mau melayani Engkau. Dan di hari itu saya menangis teman-teman. Adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Ketika kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita bisa datang di tempat ini. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan keadaan sehat. Gak ada yang cacat. Gak ada yang sakit. Gak ada yang patah kaki. Adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Adalah sebuah kehormatan untuk kita. Untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan sekalipun dagingku Tuhan dan hatiku Tuhan habis dan hancur. Tapi kami tidak pernah mau meninggalkan Engkau. Karena kami tahu di depan Kau sudah sediakan yang terbaik. Karena kami tahu di depan kami akan mengalami turning point itu Tuhan.